Mengaji bersama menebar kebaikan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. طيب الحمد لله في هذه الليلة نواصل درسنا في سلسلة تعليم اللغة العربية في مادة النحو ولقد وصلنا إلى صفحة كم؟ إلى صفحة 30. واجب المنزلي. Taib, yakni indakumul wajib, antum memiliki PR ya. Da' isman munasiban fil makanil khali. Da' ya, letakkan isman, sebuah isim munasiban yang cocok fil makanil khali, di tempat yang kosong. Taib, tafaddalu imla'u wa man addal wajib faqaddimu wajibatikum. Silakan ya, yang sudah bisa saya periksa. هل عرفت معنى الصيدلية؟ طيب. صليت الظهر في صيدلية؟ ممكن. طيب ممكن. ينام المريض على السرير. البحر بالحاء ليس بالهاء. في البحر ليس في البحر. Baik, barakallahu fiik. Ini sama yang bawah atau yang atasnya? Yang bawah boleh ya. Baik. Baik. Ana akan salahkan ya. Ana ukhatti kalimah la yunasibul i'rab, yang enggak sesuai dengan i'rabnya, enggak sesuai dengan perubahannya. Ya, contoh di sini akaltu baydan, aku makan telur, wa dan samak. Di sini samaknya enggak pakai harokat, enggak pakai. Di sini salahnya. Kalau masih pakai harokat mungkin ana bisa. Sini enggak pakai harokat, enggak pakai alif. Harusnya kan lapak kedua ngikut ke baydan. Ya kan? Ini bisa dijebacanya kalau begini. Samak itu apa? Ikan. Berarti kan ini bisa begini, bisa gini. Bacanya cuma dua kemungkinan, ya kan? Betul kan? Kalau lapak kedua itu kan harus pakai alif kan? Samakan gini. Ya, jadi Anda salahkan karena antum udah belajar nahwu, ya. Mana nih? Oh, mana? Taib, naruh di sini atau ditaruh di sini, yang udah ambil ke sini. Ya. Ini udah benar nih. Siapa yang ini? Al-baitu kabirun, enggak usah di atau manzilun kabirun, manzilu kabirun. Harus pakai alif elam mubtada ya. Mubtada harus pakai alif elam. At-ta'ir, ta'irah. Pesawat itu pakai ta marbutah. Ta bukan ta'irata ya. Ini juga dajjaj. Kenapa lapak ke satu? Harusnya lapak kedua ngikutin baydan. Paham? Ya. Nah, kalau yang begini, yang nulisnya begini, lahm, ana masih betulkan.
Karena ini sudah sesuai i'rabnya, cuman kurang aja alifnya itu. Harusnya dikasih alif. Setiap fathatain itu ada alifnya. Ismu baladi Andunisi la. Andunisi itu orangnya. Ana Andunisi. Ana min Andunisia. Ana Turki. Turkiyun. Ana min Turkiya. Ana Amrikiyun. Ana min Amerika. Hakadha. Hai betul? Ada nisbah, ada orangnya, itu Andonisiyun, Amrikiyun, Turkiyun. Itu pakai begitu. Tapi kalau nama negaranya Amerika, Indonesia, Malaysia gitu. Ana Malizi. Ya. Yeah. Pakai ya. Iya boleh. Ya silakan diambil dan kemudian kerjakan lagi berikutnya. Kerjakan lagi. Saminan. Sabi'an. Ini as-sayyaratu sari'un salah. Mubtada khabarnya mungkin benar, cuma kalimatnya salah. Karena sayyarah itu muannats, tak marbutah. Sari'nya kan dia mudzakkar. Betul tidak? Ya. Mustashfa. Ini juga masih salah. Yarkabul musafiru, dia seorang musafir yarkab naik apa? Ini tarah apa ta'ir? Harusnya ta'ir. Udah gitu ta'iranya malah lapak ke satu ya. Lapak ke satu harusnya lapak kedua dong, objek. Ya, dia objek kan P2, gunakan L2. Terus ini apa ini? Tasiru sabinah fi. Siapa ini? Dan namanya enggak? Pak Handoyo. Apa? Tasiru sabinah fi. Apa? Ini apa? Itu pelabuhan lihat di. Oh, boleh. Fi mukalli apa itu? Ya, tasir. Ya, mukalliin mungkin ya, atau pakai alif lam. Ini begini nulisnya, bukan pakai ta'ar foto ya. Ini siapa nih, banyak banget ini belum diperiksa. Oke, nggak apa-apa ya. Lanjut aja yang ini dulu aja. Ini antum sayyarah ya, harusnya pakai alif lam mubtada. Biasakan pakai alif lam. Bedanya alif lam dengan nggak ada alif lam itu, kalau alif lam itu kita berbicara dengan sesuatu yang sudah lumrah, sudah maklum. Misalkan kalau masjid itu kita udah tahu masjidnya masjid mana gitu kan. Kita bicara tuh dengan orang yang sudah tahu. Kecuali memang niat kita itu misalkan saya sholat di sebuah masjid. Masjidnya emang dirahasiakan, pokoknya sebuah masjid gitu. Itu baru pakai nakirah, nggak usah pakai alif lam. Ya. Biasakan pakai alif lam. Karena banyak kekurangannya alif lamnya. Ini rujan itu bukan nasi ya. Nasi itu bukan rujan. Berarti kan nasi itu ruzan. Pakai zai bukan jim. Tinggal apa? Dajjajatan. Jadi fatal deui.
Ini apa nih? Wadajazan. Waduh. Ini jim. Kalau jim pakai jim bukan pakai zai. Dajaja. Ayam kan? Iya. Dajajatan atau ad-dajajata ya. Tapi di sini nakirah baydan ya udah nakirah itu berarti ya. Indonesia Bas. Sok terus. Filmar apa ini? Pelabuhan wa khudaran. Yang pakai tanwin ada alifnya. Tanwin ada alifnya, perhatikan ya. Ini kenapa yarkaul musafir as-sayyaratu? Kenapa pakai lafaz ke satu? Kan objek yang ditumpangi. Harusnya pakai dua, objek ya pakai L2. Ismu baladi Cilembu. Cilembu bukan agama negara. Kampung. Indonesia. Balad itu negara. Kalau kampung itu qaryah. Ya, labas. Ya, mudah-mudahan suatu saat jadi negara. Ini kenapa akal tu baydan wa khubzi? Kenapa tiba-tiba lapak ketiga? Siapa ini tiba-tiba lapak ketiga? Dari mana lapak ketiga? Hah? Lapak tiga itu ya kalau dia menjadi P3. P3 itu ketika ada jarnya, huruf jar atau dia jadi mudhafun ilaih. Ya, harusnya dia ngikut ke baydan. Baydan apa keberapa? Kedua, karena sebagai maf'ul bih yang dimakan. Berarti wa berikutnya juga harus ngikut ke baydan lapak kedua juga. Apa ini? Ismu baladi Ahmad. Apa maksudnya? Hah? Ismu baladi Ahmad? Antum? Kenapa ismu baladi Ahmad? Nama saya Balad, kod negara. Bukan waladi ya. Ini al-jamalu sari. Ini unta ya. Unta itu al-jamalu. Kalau al-jamalu itu keindahan. Ada alifnya itu keindahan. Kalau al-jamalu itu unta. Tuh, yarkabul musafir sayyaratu. Kenapa lapak ke satu? Padahal dia kan objek. Objek itu P2, maka gunakan L2. Wah, ini Indonesianya kacau nulisnya. Ya, ini al-indha pakai dha, naisya pakai shin. Apa ini? Ya. Mungkin maksudnya itu ya. Sudah dulu ya, udah itu aja dulu lah nanti. Yang ini dulu aja. Kita bahas dulu. Al-qitaru sarir. Ini as-sayyaratu, kenapa ini lapak ke satu? Ini kenapa? Ini juga harusnya lapak kedua. Dajajan. Semua baladi Sumedang. Sumedang itu nama kota. Kota itu mantiqati. Mantiqah itu kabupaten, ya. Mantiko. Iya. Mantiko. Iya. Ya, tapi saya masih betulkan. Yang saya salahkan pasti itu berkaitan dengan i'rab akhir katanya. Ya. Ini fadhal, yang ini enggak apa-apa, jangan diperiksa dulu. Ini kalau tanwin enggak bisa gabung dengan alif lam. Al-hisanun enggak ada. Hisanun atau al-hisanu. Tapi kalau jadi mubtada pilihannya al-hisanu, harus pakai alif lam, mubtada.
Isim di awal kata pakai alif lam. Alif lam itu kalau dalam bahasa Inggris itu de. Awal isim itu harus pakai misalkan de apa? Ada apa gitu harus ada de-nya. Gitu. Kalau bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Sunda itu ada iya, ya kan gitu. Al faslu ari iya eta hiji pasal. Ari iya. Jadi kalau iya itu berarti kita udah tahu. Tapi kalau kita katakan hisanun seekor kuda, apa seekor kuda? Mau dikasih kabar gimana? Harus kuda itu. Nah kuda itu pakai alif lam. Kalau ini itu tuh pakai alif lam. Kalau nggak mau ada hadanya, ya. Indonesia. Taib si bagus ya. Selama i'rabnya masih benar saya betulkan ya. Silakan. Ya itu ambil ini siapa? Tasir safina fi bahratan. Bahr raja. Al-bahr. Enggak pakai ta marbutah. Kemudian dia lapak ketiga ya. Harusnya. Kan ada fil bahrat fil bahri. Ya. Baik, fadal. Ya. Nah, perhatikan semuanya. Sudah semuanya? Baik. Pak Imam, nomor 1 jawab. Al-mustashfa kabir. Ayo semuanya. Al-mustashfa kabirun. Apa artinya Pak Imam? Rumah sakit itu besar. Ya, rumah sakit itu besar. Rumah sakit Ya. Ya, rumah sakit itu besar itu artinya. Perhatikan ikhwah. Jadi kenapa kita mengenal harus tahu mubtada, harus tahu khabar? Karena dengan itulah kita akan mengetahui akhir harokat yang benar. Karena itu akhir harokat kan. Kalau kita nggak tahu itu mubtada, isim di awal disebut mubtada, kita nggak bisa kasih dia itu kalau dia pakai dhammah, fathah atau kasrah. Dia pakai lapak 1, lapak 2, lapak 3. Betul tidak? Saya ulang lagi. Kenapa kita harus bedakan ini mubtada, ini khabar, ini fa'il, ini maf'ul? Kenapa harus tahu itu? Karena mereka itulah yang akan menentukan lapak. Kalau kita tahu itu mubtada, otomatis kita tahu dia P1. Otomatis yang kita gunakan misalkan kalau al-bait, al-baitu. Bukan al-baita, bukan al-baiti. Dan itu tugas nahwu, tugas pokok nahwu itu. Ya, perhatikan. Jadi jangan ngasah lagi ngasih harokat. Harus perhatikan ini tuh mubtada, ini tuh khabar, ini fa'il, ini maf'ul atau. Dan kita belum banyak. Yang ini tuh pasti seputar mubtada, khabar, fa'il, maf'ul. Ismiyah fi'liyah doang gini. Belum ada hal. Nanti hal ini di sini di halaman ini nanti. Ya, nanti akan ada hal, maf'ul fi, ajli, mutlak nanti itu. Karena ini kan seiring dengan materi kita sebenarnya ini dari awal lagi. Orang yang baru masuk ini nggak ketinggalan. Asalkan dia udah tahu rangkanya MLP dia nggak ketinggalan. Ya. Baik. Silakan Pak yang baru, Pak Danu nomor 2. Yang soal dari puasa. Enggak. Yang tadi yang dijawab yang diperiksa barusan. Iya nggak apa-apa apa itu. Pakai alif lam. Oh, ya udah ganti. Salahnya tahu kenapa? Iya, soalnya kan khabarnya apa? Mudzakkar. Antum malah buat mubtadanya mu'an, nggak nyambung. Ya harusnya dia sama. Kalau khabarnya mudzakkar ya kita harus carinya mubtadanya yang mudzakkar. Ya udah, Pak Dedi, ayo. Apa? Nomor 2, betul tidak? Betul. Ayo, sebutkan. Al-Qitoru Sari. Ayo. Al-Qitoru Sari. Artinya apa? Kereta. Iya, kereta itu cepat. Ya, Pak Wahyu nomor 3. Sallaitu dhuhra fil masjid. Ayo semuanya. Sallaitu dhuhra fil masjid. Apa artinya Wahyu? Saya sholat
Saya telah ya pakai Saya telah salat di masjid. salat apa tuh? Salat zuhur Salat zuhur di masjid. di masjid. Ya. Pak Ahmad, silakan nomor 4. Yanamu Yanamu al-maru Al-marid. al-maridu ala sariri. Ayo semuanya. Apa artinya? Oh, di atas kasur. Tapi yang ini aja, Pak Ahmad aja ya yang mengartikan. Takutnya buat jumlah nggak tahu artinya. Ya. Abu Raihan, fadhal. Oh, ya, semuanya? Ya. Apa artinya? Abu Raihan? Mengendarai mobil. Taib. Abu Jabir, fadhal. Tasiru as-safinatu fil mahri. Mahri apa bahri? Fil bahri. Apa al-bahr? Ya coba terjemahkan. As-safinah apa safinah? Kapal. Perahu. Tasiru berlayar. Fil bahri di mana? Di sungai? Di laut ya, fil bahri di laut. Oke. Pak Irfan, tafadhal. Iya. Akaltu baydan wa khudaran. Apa artinya? Akaltu. Saya makan baydan apa? Sebuah telur ya. Wa dan sayuran. Khudaran itu sayur. Khudar hijauan ya, khudar. Khadra khudaran itu sayur. Iya. Pak ini siapa nih? Pak Ramdan. Fadhal. Ismu baladi Inkaltaro. Inkaltara. Apa? Itu Inkaltara Inggris? Inggris. Ah, Inggris katanya ya. Kalau orangnya Inkaltari mungkin ya, anak Inkaltari ya. Itu. Jadi, kalau negara, kalau balad itu negara ya. Kalau kampung itu qaryah. Qaryah. Pakai qaf. Qaryatun itu kampung ya. Qaryati Cilembu. Ya, itu. Ya, kalau ini ismu baladi Indonesia. Tulisnya Indonesia. Nah, gini ya. Indonesia. Nah, kalau orang Indonesianya ininya tinggal diginikan Indonesi. Siun. Seorang yang berkebangsaan Indonesia. Ya. Gitu. Kalau Jepang Yabani. Kalau negara Saudi As-Saudiyah. Kalau orangnya Saudiyun. Ya, Saudiyun. Gitu ya. Taib. Nah itu. Nah. Nih kalau sudah begini alhamdulillah enak, tinggal nambah terus. Lama-lama nih produk setahun tuh udah banyak produk ya. Dan latih berbicara. Cuman memang berbicara itu biasanya kan banyak fiil. Mungkin kita masih kekurangan fiil sedikit ya. Fiil ya. Baik. Dan tinggal terapkan fiil itu. Kalau misalkan saya mau minum ashrabu. Uridu an ashraba. Saya ingin minum. Saya ingin tidur. Uridu an anama. Pakai hamzah semuanya. Kalau kamu turidu an tanama. Gitu ya. Sabi'an dha' fi'lan munasiban fil makanil khali. Dha' apa artinya? Letakkan fi'lan sebuah fi'il. Ingat kalau nakirah berarti sebuah. Ini maf'ul bih.
yang disuruh meletakkan siapa? Anta. Kan ini memerintah. Do siapa? Ya anta, kamu. Berarti fa'ilnya yang harus melakukan anta. Cuman nggak ditulis. Kenapa nggak ditulis? Nggak perlu. Orang nyuruh itu pasti nyuruhnya kamu. Nggak mungkin nyuruh dia. Masa nyuruh orang yang nggak ada? Ya, ini selalu dalam bahasa Arab kadang-kadang yang nggak butuh itu nggak ditulis. Makanya antum masih ingat kan naibul fa'il, pengganti fa'il, ya, seperti khuliqal insanu, manusia diciptakan. Siapa yang menciptakan? Kita udah tahu, makanya fa'ilnya nggak disebutkan. Jadi maf'ulnya digeser ke fa'ilnya jadi lapak ke satu. Khalaqanya di khuliqa. Itu namanya naib fa'il, dan naib fa'il itu adalah P1 juga. Sama dengan mubtada, khabar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khabar, inna. Itu P1. Ya, harus ingat terus itu. Ingat terus. Atau minimal saya ingatkan, karena memang sulit murajaah di luar pelajaran itu ya. Saya ingatkan. Taib, apa? Ini yang tadi nomor 7 Ustaz, yang akatu baydon. Akatunya itu fi'il madhi Ustaz. Fi'il madhi. Nah, setelahnya tuh harus selalu nakirah atau bisa juga? Iya, tergantung antum pengennya itu mau ini, itu, atau sebuah. Ya, kalau di sini artinya saya memakan sebuah telur. Ya, jadi nggak masalah. Sebetulnya maf'ul silakan ya. Cuman kadang-kadang ada pembicaraan yang memang pasnya itu pakai alif lam. Tapi pakai nakirah juga nggak apa-apa. Nakirah. Cuman nakirah itu tadi saya ingatkan sebuah berarti umum itu nggak tentu. Ya, nggak tentu. Misalkan shallaitu fi masjidin, aku salat di sebuah masjid. Berarti antum merahasiakan masjid mana? Tapi kalau misalkan antum tadi habis sholat dari sini, kemudian ketemu orang di jalan, dan sama-sama orang itu juga orang sini, kalau sholat selalu di sini, pasti bakal bilang, ana sholat itu fil masjid. Ya tadi ana sholat di masjid. Masjid mana? Maksudnya masjid Imam Syafi'i gitu. Ada alif lam di sini. Ya, gitu. Tapi kalau antum ingin, habis antum dari safar, terus bicara, tadi ana sholat di sebuah masjid. Antum nggak ngerti tuh namanya itu apa, lupa, antum nggak perhatian. Ana sholaitu fi masjidin, saya sholat di sebuah masjid, gitu ya. Jadi tergantung, dan nanti juga itu akan ngalir, itu akan ngalir aja gitu. Antum gunakan alif lam, nggak gunakan alif lam, cuman ya harus dipahami dulu dari sekarang gitu ya. Thayyib, padahal sekarang letakkan fi'il yang cocok, munasiban sebagai sifat ya, sifat untuk fi'il yang cocok, makanya ngikut dia, fi'lan munasiban, bukan munasibin, bukan munasibun. Fi'il yang cocok fil makanil khali, di tempat yang kosong. Tuh, di tempat yang kosong ini, fil makanil khali, al khali itu sifat kosong, tempat yang kosong, gitu ya. Ya silakan isi titik-titik ta'amal iftari qabla an titik-titik minal bait. Udah, ini kita buat ini aja. Siapa yang bisa jawab nomor 1? Pak Ramdan, fadhal. Atbahu ta'amal iftari qabla an akhruju minal baiti. An akhruju. Taib, gak apa-apa. Atbuhu, saya memasak, betul? Tabakha yatbuhu, itu memasak. Tabakha fi'il madhi, yatbuhu fi'il mudhari. Karena kan saya berarti atbuhu. Kalau kamu tatbuhu, kalau kami natbuhu, kalau kalian tatbukhuna, kalau mereka yatbukhuna, kalau dua orang tatbukhani, kalau mereka perempuan yatbakhna, kalau mereka kalian perempuan tatbakhna, ya kalau kamu perempuan tatbakhina, kan gitu ya. Ayo nanti lama-lama terbiasa. Atbuhu, masak, fa'ilnya kan sudah ana ya, saya ya. Berarti ta'am ini sebagai apa? Yang dimasak kok. Yang dimasak itu maf'ul, objek. Objek P berapa? P2, gunakan L berapa? Tuh lihat, ta'ama L berapa? L2 kan, ta'ama, ta'amun, ta'aman, ta'amin, makanan. Ya kan? Ta'amal iftari. Kenapa dia gak pakai alif lam, gak pakai tanwin? Karena dia jadi mudhaf. Mudhaf, dia kalimat majmuk. Mudhaf ya, makanan iftar. Itu jadi satu kesatuan, makanan iftar. Saya memasak ta'amal iftari. Nah, al iftari lapak berapa?
Lapak ketiga. Kenapa lapak ketiga? Karena dia P3. Sebagai apa dia P3? Mudhafun ilai. Ya kan? Kalimat majbuk, makanan iftar. Ini mudhaf ilai. Kan cuma ada dua lapak ketiga itu. Majrur yang dimasuki huruf jar atau mudhafun ilai. Yaitu kata yang kedua setelah apa? Kalimat majbuk itu. Ta'amal iftar qabla sebelum an. Tadi apa? Nah, kenapa antum an akhruju? Karena sebelum anak keluar, Ustaz. Iya, kenapa an akhruju? Kenapa lapak pertama fiilnya? Siapa yang bisa meluruskan? An yakhruja. Hah? An yakhruja. An yakhruja. Salah. An akhruja. Kan saya. Ya harus a lagi dong, Pak Anet. Tapi harokatnya sudah benar. Lapak kedua an akhruja. Tapi biar saya tulis. Nah, poek. Ya. Ini jumlah fi'liyah. Kenapa? Atbukhu, ya. Ini jumlah fi'liyah. Ini fi'il sudah mewakili kan ana kan? Ya. Ya nggak perlu begini, nggak perlu atbukhu ana, nggak mesti. Kini udah kewakili dengan ini. Fi'il. Ya. Atbukhu ta'ama ma. Cuman ini nggak ada alif lam, nggak ada tanwin karena dia mau disandarkan makanan iftar. Al-iftari. Atbuhu apa atbahu, Ustaz? Boleh atbuhu atbahu boleh. Yatbahu lah pun ya. Atbahu boleh. Atbahu. Al-iftari qabla. Ini kenapa qabla? Bagus, darab. Darab maf'ul bih. Maf'ul bih lapak keberapa? Lapak kedua. Maf'ul bih itu apa? Yaitu keterangan waktu atau keterangan tempat. Jadi kapan saya masak? Ya sebelum. Ya bukan qablu, bukan qabli. Karena kita sudah didoktrin oleh ahlu. Sebetulnya kalau qablu itu kita sudah didoktrin oleh ahli bahasa. Ya kan? Enggak nanti ya ba'di zuhur. Nah. Nanti ya ba'du zuhur. Kita ba'da zuhur. Karena itu keterangan waktu. Keterangan waktu itu dalam bahasa Arab harus pakai lapak kedua, maf'ul bih. Keterangan tempat qabla apa? An. Nah. Sok ini fi'il mudhari kan? Fi'il mudhari itu adalah mu'rab, bisa berubah. Ada berapa jenis? 3. Sehat, sakit, formasi 5. Ini termasuk yang mana? Yang sehat dong, huruf hidup. Kalau yang sehat itu gimana perubahannya? Akhruju, akhruja, akhruj. Kapan akhruju? Ketika belum kemasukan apa-apa. Ketika belum ada, itu pasti akhruju. Masalahnya ada an di sini. An itu kalau kita menemukan an dengan gerombolannya an lan idzan kailamul juhud. Hatta ada 7. 7 kalau kita menemukan itu pasti itu menandakan fi'il berikutnya akan lapak kedua. Berarti bunyinya an bagus, an akhruja lapak keduanya L2-nya. Paham tidak? An akhruja minal baiti. Yo. Atbahu ta'amal iftari qabla an akhruja minal baiti. Semuanya? Atbahu ta'amal iftari qabla an akhruja minal baiti. Oke, yang kedua silakan. Nomor 2. Siapa? Abu Jabir gimana? Ada yang kurang paham di mana? Coba, mana? Kalimat pertama ini paham nggak? Ini fi'il mudhari. Kan kita udah belajar sharaf. Kalau saya memukul bunyinya gimana? Saya memukul saya. Ribu. Iya. Ini mah cuma nggak ada hafalan sharafnya aja, maka agak bingung ya. Sharafnya adribu, saya memukul. Berarti ini fi'il dengan fa'il. Fi'ilnya memukul, pelakunya siapa? Saya. Berarti ada objek dong harus yang dipukul kan? Kalau ini memasak, berarti saya yang memasak atbahu. Yang dimasak apa? Makanan. Yang dimasak itu akan objek kan? Objek itu maf'ul bi. P berapa? P2. Gunakan L berapa?
L2, pokoknya gitu. P2 L2, P3 L3, P1 L1, harus cocokkan. Berarti ini harus bunyinya ta'amal iftari. Qabla, keterangan waktu itu harus qabla, ba'da, ya amama, wara'a. Ada fiil sebelum keluar dari rumah. Akhruju kan keluar itu. Cuman kalau itu biasanya pakai ada an dulu. An, akhruja. Karena an itu, kalau itu lebih mudah. Karena bisa dideteksi fiil itu. Ada an, saya tahu si an ini adalah gerombolan P2 dia. Otomatis fiil yang di depannya harus masuk P2. Akhruju, L2, L2-nya gimana? Akhruja. Minal baiti. Mudah kan? Iya. Ayo nanti terus ya. Lama-lama kan paham. Taib yang kedua siapa? Fadhal, cepat. Ayo. Pak Anes, ayo silakan. Jalasa al-musafiru ma'adan fit ta'irati. Coba artikan. Seorang musafir telah duduk di tempat duduk di dalam kapal. Oke. Ya. Mungkin kalau secara ini oke, tapi ini kurang tepat. Karena biasanya kalau duduk itu ada ala. Benar nggak? Jalasa Muhammadun alal kursi, di atas kursi. Kalau ini titik-titik seorang musafir tempat duduk, kira-kira apa? Bukan di atas tempat duduk, kursi. Apa? Yas'alu. Ya, biasanya dalam buku-buku itu adalah katanya memesan. Nah, ya, musafir itu memesan tempat duduk di pesawat. Oke. Apa memesan? Hajaza. Itu pakai fi'il madinya. Kalau fi'il mudhari'nya? Yahjizu. Hajaza yahjizu. Hajaza, ha jim zai itu memesan. Ya, bagus. Ya, semuanya. Hajazal musafiru maq'adan fit ta'irati. Ya, ini jumlah apa? Fi'ilnya mana? Al musafirunya sebagai apa? Fa'il. Fa'il P berapa? 1. P1. Pakai L berapa? Bunyinya di sini bagaimana? Kenapa dia pakai dhammah? Tiba-tiba alif lam. Karena tuh. Mufrad. Harus logis ya. Kalau ditanya dia itu kenapa L? Kenapa lapaknya 1? Ya karena P1. Tapi kalau ditanya tanda, jawabnya M. Hah? Mana? P itu dia ini penjualnya. P penjual. Untuk gimana? Kalau ini M jenisnya, ini si mufrad. Walah antum lagi. T tanda L apa? Kalau ditanya lapak jawabannya ini. Logis coba. Kenapa lapaknya lapak 1? Ya karena dia P1, karena dia mubtada. Terus kenapa tandanya pakai dhammah? Ya karena dia adalah isim mufrad jenisnya. Coba kalau misalkan ini abuka tandanya waw. Kenapa pakai waw tanda pertamanya L1-nya? Karena dia formasi 5. Andaikan isim mufrad tandanya pakai apa? Ya akan pakai dhammah. Jawabannya harus logis. Tadi kenapa? Karena alif lam. Enggak nyambung ya. Ya. Azan ya? Ya, persiapkan isi dulu. Nanti saya tanya. Kira-kira apa tuh? Titik-titik az-zair itu apa? Peziarah ya, pengunjung ke negaranya. Apa? Titik-titik pengunjung ke negaranya. Pengunjung tuh ini tuh turis lah, zair tuh lah orang asing gitu ke negaranya. Maksud apa tuh yang cocok? Ja'a, roja'a bisa. Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Thayyib, silahkan nomor 3 Pak Imam ya. Yarji'uz zairu ila baladi. Iya, katanya yarji'u az-zairu ila kepada baladihi, ke negaranya. Ya. Pelancong itu pulang ke negaranya, boleh ya. Bagus ya. Ah? Zair ya, Roja apa fi'il madhi bisa. Ya. Kalau ini sedang pulang, kalau ini telah pulang nggak masalah ya. Itu atau yang biasanya itu adalah ada itu kembali. Pulang maksudnya kembali pulang tuh ada, pulang. Ada ya'udu ya. Boleh pakai roja'a yarji'u, ada ya'udu. Tapi kalau ja'a yaju datang, oh kurang tepat ya. Kurang tepat aja. Pelancong itu datang ke negaranya. Maksudnya apa? Ya. Masa ziarah zair berziarah ya ke negaranya sendiri? Ya enggak, ya. Taib, nomor 4 silakan. Iya. Muwadha. Oke, bagus. Zahabal muwadhabu ila maktabihi kulla sabahin. Karyawan itu pergi ke kantornya setiap subuh. Tapi yang paling cocok pakai fi'il mudhari. Kenapa? Yadhabu itu kalau fi'il mudhari itu kesannya itu jadi masih berlangsung. Sekarang pergi ya besok juga pergi. Kan setiap. Jadi kalau setiap yang dilakukan itu biasanya pakai fi'il mudhari ya. Jadi dia pergi gitu ya. Tapi kalau fi'il madhi itu telah gitu, seolah-olah nggak pergi lagi. Padahal kan di depan kulla sabah, setiap subuh. Hari ini pergi, besok juga pergi juga. Nah, itu sesuatu yang akan datang dalam bahasa Inggris apa tuh, Pak Ahmad? Sesuatu yang berkelanjutan terus dalam bahasa Inggris apa? Iya, itu kan pakai apa? Pakai akhiran ing kan gitu ya.
Iya, kalau bahasa Inggris. Ya. Iya, dalam bahasa Inggris sama, itu hampir sama. Bahasa Inggris sama ya, perubahannya. Ada i'rabnya bahasa Inggris. Lapak ke-1 ada, lapak ke-2, lapak ke-3 gitu. Ya udah belajar bahasa Arab. Kalau nanti kita bahasa Arab, nanti ini bahasa Inggris oleh Pak Ahmad, insya Allah lebih mudah. Karena kita udah terbiasa perubahan. Ya. Ya. Iya, bahasa Inggris juga sama perubahan. Jadi fi'il madi pakai apa? Perubahan yang kemana, ya kan? Fi'il mudhari'nya begitu. Tayyib. Bagus ya. Yadhabu atau dhahaba. Itu jumlah fi'liyah. Nomor 5 silakan. Kenapa? Mau jawab lagi? Oh, nanti yang lainnya dulu. Siapa? Ya, Bu Raihan. Bagus ya, boleh. Ja'a ummi wa abi. Siapa? Yang lain siapa? Hah? Nasaha. Kalau nasaha menasehati harus ada maf'ulnya. Benar enggak? Benar enggak? Ibu dan ayahku menasehati. Siapa yang dinasehati? Kalau ja'a itu nggak perlu objek. Ibu dan bapakku telah datang. Ya udah. Sama roja'a juga nggak perlu objek. Hah? Apa? Iya, boleh juga yusafiru ummi wa abi. Ya. Uhibbu boleh. Berarti fa'ilnya itu saya. Saya mencintai ummi wa abi. Umminya sebagai objek abi. Kenapa Ustaz gak lapak kedua? Karena ada ya-nya. Nanti ada i'rabnya tersendiri. Karena itu disadarkan kepada saya ummi wa abi. Jadi itu enggak. Kalau misalkan seorang ibu, seorang ayah, umman wa abban gitu objek. Soalnya ini disandarkan ke ya. Ya mutakallim ummi wa abi. Barakallahu fikum. Nah, kita kasih tugas lagi. Ya, tsaminan dha' harfan munasiban fil makanil khali. Kalau ini huruf. Mau antum huruf jar terserah, mau apa terserah. Antum harus tahu dulu artinya. Tahaddatsa talib, seorang siswa berbicara titik-titik dirinya. Apa kira-kira? Ya, faqala ismi Khalid. Dia mengatakan saya Khalid, nama saya Khalid. Ji'tu, saya datang titik-titik biladin ba'idin, kota yang jauh. Ya, titik-titik ata'allamal lughatal arabiyyah. Tuh, lihat jangan asal ngasih huruf, itu ada ma itu ata'allama lapak kedua. Jangan antum kasih hurufnya untuk lapak ketiga. Sedangkan fi'ilnya lapak kedua. Wal ana sekarang alhamdulillah qad ta'allamtu katsiran, aku belajar katsiran, banyak. Apa? Banyak apa? Titik-titik al-ulumi. Lapak ketiga gampangnya. Wasa'udu ila baladi, aku akan pulang lagi ke negaraku, titik-titik u'allimal muslimin, titik-titik mengajarkan atau mengajari kaum muslimin al-Islam, agama Islam. Ya, titik-titik al-lughatal arabiyyah, bahasa Arab. Sekarang kalau ada waktu kerjakan. Kalau ada waktu. Tapi kalau enggak sempat waktunya, periksa untuk berikutnya. Fadhal. Ya. Jadi pelajaran kita hari-hari ini akan terus seperti ini, melatih jumlah ismiyah, jumlah fi'iliyah, ketemu mubtada, ketemu khabar, ketemu fa'il, terus seperti itu membiasakan. Ya, di samping itu kita menambah kosakata. Yang terakhir salah. Kenapa pakai huruf jar sedangkan yang di depannya itu enggak majrur? Aneh kan? Fadhal. Iya, barakallahu fiik. Ya, mumtaz. Ayo Panet. Pakai huruf. Huruf yang digunakan ke, ila, untuk, dan itu huruf-huruf semuanya itu. Ya. Huruf. Ayo.
Ya, kalau yang nomor saminan kan gampang ya, tinggal ngasih huruf ya, salah-salah juga nggak masalah ya. Nanti dibetulkan. Berarti yang jadi tugasnya pekan depan adalah yang tasi'an, yang ke-9 ini. Wah, udah luar biasa tugasnya. Apa tugasnya? Da' kulla kalimatin fi jumlatin mufidah. Letakkan setiap kata ini pada kalimat yang sempurna. Di sini ada isim, ada fi'il. Buat jumlah isimnya jumlah fi'iliyah dari kata itu. Contoh misalkan di sini, misalkan pasar, asuk, ya. Maka kita buat saya pergi ke pasar setiap pagi, misalkan, gitu kan? Buat itu jumlah, ya. Perhatikan ikhwah, tasi'an 9 itu da' kulla kalimatin, letakkan setiap kata di bawah ini ya. Fi jumlatin mufidah, dalam kalimat yang sempurna. Contoh asuk, pasar. Ya. Saya contohkan satu aja. Gimana membuat kalimat yang sebuah dari pasar? Misalkan, zahabtu atau adhabu ila suqi. Ini terserah. Mau pakai lapak keberapa karena di sini juga sengaja nggak dikasih lapak-lapaknya supaya memudahkan antum. Kalau sudah ditentukan lapaknya, antum makin bingung. Lapak kedua gimana cara asuqo dijadikan lapak kedua? Berarti harus jadi objek kan gitu. Kalau ini bisa pakai huruf jar, saya pergi zahabtu ila suqi fi kulli sabahin, ya, setiap pagi misalkan, nah begitu ya. Ayo. Ingat, mubtada khobar bisa juga fi'il fa'il maf'ul. Ini tadi saya contohkan yang jumlah fi'liyah. Saya pergi. Adhabu ila suqi kulla sabah. Contoh dibuat jumlah ismiyah mubtada. As-suqu, pasar itu apa? Muzdahimun, rame, sesak. As-suqu, pasar itu kabirun. As-suqu, pasar itu ba'idun, jauh. Itu udah jadi jumlah fi'liyah, udah jadi jumlah mufidah ya. Itu menjadi kalimat sempurna. Ayo. Saminan. Ayo ikhwah. Ini yang sudah kerjakan yang saminan. Sadisan, sabi'an, saminan ya. Sadisan, sadis. Sabi'an kalau udah sadis dia kenyang, sabi'. Ayo. Ayo, yang sempat periksa hari ini saya periksa, ayo. Belum ada yang komen. An, min, li. Ini salah. Wa, di sini ada lapak kedua. Wa itu enggak masuk ke lapak kedua. Paham kan? Iya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.